Oke teman-teman, balik lagi di Andy More. Pada kesempatan kali ini kita lagi melakukan proses pengadukan untuk tepung ikan ya. Yang kita tahu permurnian dari pengolahan tepung ikan ini memiliki kadar protein kasar itu sekitar 56 sampai 58% protein kasarnya ya teman-teman. Tapi di dalam komposisi yang kita bikin, karena ada beberapa kondimen lainnya seperti berkatul yang kita ikut campurkan di dalamnya, jadi komposisi protein kasarnya itu di dalam estimasi 46% sampai dengan 49% lah protein kasar sebagai kandungan dari tepung ikan yang kita bikin ini teman-teman ya. Kemudian kegunaan protein kasar ini untuk jenis unggas ayam kita itu baik ayam non buras ataupun ayam beras, ayam jenis ayam kampung, bahkan juga ayam boiler dan habit brown itu pemanfaatannya bisa untuk otot, tulang dan juga lemak nih teman-teman ya. Karena kita tahu kalkulasi kebutuhan protein kasar untuk ayam-ayam ini di range sekitaran 8 sampai 19% per harinya itu. Nah, jadi kondimen tepung ikan yang kita bikin ini masih bisa dicampurkan dengan berkatul dengan kuantitas 30% lagi untuk di up to, kemudian dengan jagung dan bungkil masih bisa di up to di kisaran 40%. Nanti akan bertemu perolehan persentase protein kasarnya itu di angka 18 sampai 19% protein kasar ya teman-teman ya. Kemudian kadar garamnya itu kalau range-nya lumrah di kisar 0,55%. Cuman karena kita melihat material awalnya itu cukup masif, garamnya itu di takaran 1,25% ya teman-teman ya. Tapi masih safety lah untuk ayam-ayam kita yang nantinya tidak bisa berkemungkinan untuk mencret, nah masih jauh lah ya. Karena masih di range aman tingkat garam yang terkandung di sini teman-teman. Jadi pengolahan ini kita lakukan baik untuk konsumsi sendiri maupun ayam-ayam yang ada di area sini lah ya, ternak-ternak lainnya juga. Nah, seperti itu. Sebenarnya protein kasar yang dimiliki dari tepung ikan ini cukup tinggi kalau kita mainnya hard full untuk keseluruhan kondimen tepung ikan aja di kisaran 56% loh protein kasarnya itu penyerapannya, padahal yang dibutuhkan ayam itu kurang lebih 18%. Berarti kalkulasi penambahan bahan baku lainnya itu cukup tinggi, hampir 1/4 bahkan 3 ya. Jadi tinggal kita kalkulasikan saja minimal 1/3 lah ya. Misalkan ini tepung ikannya itu mau kita kasih sekitar 20 kilo, nanti tambahkan berkatul lagi sekitar 25 kilo, sedangkan 35 kilonya itu bisa jagung. Nah, kita sudah dapat tuh untuk ayam pedaging kita dengan protein kasar di kisaran 18 sampai 19% tuh teman-teman. Nah, setelah itu bisa dihitung komposisi terkait harganya, berapa HPP harga satuan pasar untuk per satu kondimen baik tepung ikan, bahkan bungkil dan juga jagung. Ya, seperti itulah ya. Nah, rutinitas kita ini pengolahan. Nah, bagi teman-teman yang berminat juga pingin ini ya, tepung ikan kita ini bisa kita jual tuh per kilonya di Rp7.000 saja. Nah, ini tidak harus langsung dikasihkan ke ayam, tapi bisa juga dicampur untuk ayam pejantan aduan Bangkok itu dengan ini ya, padi. Kemudian kalau untuk pedaging ayam kampung sejenis ayam Arab, ayam KUB itu bisa dicampur lagi dengan jagung. Seperti itu, bisa dibikin komposisinya 1/3 ya. 20 kilo misalkan tepung ikan yang kita racik ini, kemudian 25 kilo berkatul lagi ditambah 35 kilo jagung nih teman-teman. Karena protein kasarnya itu sendiri di angka 45%-an juga nih. Seperti itu. Kalau untuk ayam kampung kalkulasi yang kita bikin seperti itu, tapi kalau untuk ayam-ayam unggulan seperti halnya ayam aduan, ayam Bangkok itu, nah teman-teman bisa bikin lah ya lebih tinggi lagi kandungan protein kasarnya
bisa satu-satu ya 20 kilo, tepung ikannya 20 kilo jagungnya, atau jagungnya diganti dengan padi ya. Nah, seperti itu. Oke, inilah info sekilas dari kita, dan kita sudah melakukan mixing, pengadukan, dan setelah itu kita masuk ke tahapan yang namanya itu packing lah ya. Oke teman-teman, tuh karungnya sudah standby ya.